Tadi Bagaimana berangkat dari situ sebetulnya. Iya, berangkat dari situ, tapi ya ini lebih Outputnya. luas lagi sih. Ya, jadi targetnya adalah menemukan langkah kan, tindakan. Soal tindakannya apa kan dipetakan dengan berbagai ragam persoalan dan solusi. Nah, ini begini, aku mau membekali satu frame dulu sebelum kita bicara, karena selalu ketika kita berbicara kayak begini, dari Wamena sampai Bengkulu, dari Aceh sampai Timor Leste, selalu berkata apa potensinya gitu. Itu selalu yang diucap-ucapkan, dan saya itu selalu mencurigai kosakata itu sejak dulu, karena apa, dalam pakem filsafat maupun dalam antropologi itu mensyaratkan kebenaran bahasa, dan urusan manusia itu yang paling penting antropologi. Termasuk sekarang kita harus pakai pendekatan ilmu biologi evolusioner, termasuk nanti kaitannya menyangkut dengan hasrat-hasrat manusia. Nah, kita akan kupas dari diskusi ini saja. Ini sama aja kok, diskusi di dinas, di kementerian, di kalangan intelektual, itu satu kata-kata potensi. Nah, kalian harus ngerti juga loh, kalau kita sedang menguliti potensi, maka sebenarnya lawan dari potensi itu apa? Ya, kalau kita pengen mencoba gerakan ekonomi yang jenis apa? Misal yang tadi Hakim menceritakan keripik seperti itu, kemudian mau di-upgrade, itu kan arahnya dari ekonomi survive ke ekonomi akumulasi. Nah, ini harus ngerti kalian. Terus ketika kita bicara tentang usaha, lawan katanya apa? Tadi kan semua kita mengusahakan, kita sendiri mengusahakan, mereka supaya berusaha lebih maju dan lebih ya lepas dari jerat kemiskinan. Itu kan kata kuncinya adalah usaha, dan di dalam kata usaha ada yang tadi sebut keinginan, mau enggak, itu namanya hasrat tinjauannya. Jadi kosakata yang seperti ini tolong teman-teman semua harus menguasai secara detail, benar-benar mau mendesain sebagai gerakan sosial. Makanya kalau saya nggak terlalu percaya dengan juklak-juknis macam-macam yang model pemberdayaan ini itu yang terlalu banyak, karena saya satu kenyang dengan masalah itu semua, dan ada kesalahan-kesalahan di masa ya kalian ini, terutama yang masih muda, itu terlalu larut untuk menjadi klise, mengikuti arus-arus pakem ilmu pengetahuan yang sebelumnya berjalan. Misal gerakan sosial itu yang bagaimana? Harus melibatkan banyak orang, padahal dalam trik masa awal itu justru kita harus mulai dari satu orang. Nah, itu kan wilayah domain gagasan dengan domain praktis solutif, itu kan selalu mensyaratkan kita untuk kreatif, akrobat. Terus satu lagi, mau individu atau kolektif, ya yang tadi itu. Sehingga nanti kayak Cindy itu kan tadi, nah, ibu-ibu di sana kita kumpulkan sosialisasi. Kata sosialisasi itu aja sudah satu pekerjaan yang bisa jadi pembahasan penting, dan itu bisa menggagalkan maupun mensukseskan terjadinya gerakan. Misal gini, ayo sosialisasi, mau satu RT, risikonya apa kalau satu RT? Itu anggaran makan aja udah berapa, harus dihitung. Di dalam frame kita, kalau kita mau menggulirkan terobosan pengetahuan itu sudah komplit, sama seperti Odesa awal dulu. Pak Bas itu kan bikin mapping desa-desa orang miskin, mak-mak nganggur gitu. Wah, solusinya apa? Itu hasil panen, ayo dinilai lebih, strateginya kan selalu nilai lebih. Oke, packing atau lah, packing airnya nggak ada, udah bubarin itu gerakan kewirausahaan, ganti penyediaan air bersih. Selesai nggak ekonominya? Selesainya bagaimana? Mereka tidak sengsara 2 atau 3 jam biasanya nyari air kemana-mana. Meningkat nggak duitnya? Enggak. Lebih sejahtera enggak dengan adanya air? Lebih. Duit berarti bukan
solusi. Hati-hati, nanti ada ekonomi survive, rumah tangga survive, karena yang namanya ekonomi itu konstitusinya awal itu yang memang eko dan ekonomi. Maksudnya eko artinya apa? Bukan Pak Eko. Nggak ngerti istilah Yunani. Di Google dong. Kadang-kadang asal muasal kayak gitu apa. Eko adalah, nomos adalah tata kelola rumah tangga. Jadi berekonomi itu mengurusi rumah tangga. Makanya corak perekonomian dunia yang belum rasional mengandalkan naluri orang bertahan hidup, namanya ekonomi survive. Nah, kalau mau ekonomi akumulasi dengan kredit, dengan apa itu udah tahapan selanjutnya. Tapi mayoritas ekonomi kita adalah ekonomi survive. Kalau yang makanya pemberdayaan pertanian ini loncat-loncat ya, untuk bekal kamu aja besok untuk rancangan program, supaya tidak ngandelin dari program desa lagi, tapi benar-benar dari hasrat kamu. Karena orang yang diberdayakan itu pada kuncinya pada hasratnya nanti. Hasrat ini ontologi gerakan, sehingga epistemologimu nggak salah nanti. Terus dampaknya dari aksiologinya, manfaatnya itu benar, sehingga kita melahirkan kepuasan, bahkan melahirkan kebahagiaan pada orang yang bantu. Karena apa? Ada 3 ruang, mulai dari ontologi, epistemologinya, sampai apa? Aksiologi. Udah apa? Ngomong filsafat ya. 3 doang, hafal, gampang. Nah, 3 hal ini kalau kita bisa konsisten mengolah, itu melahirkan kepuasan yang tak terhingga. Karena orang mau bilang, oh itu Cukoret kok masih miskin kayak gini, itu nggak ngerti. Kita bangun berapa? 8 ya MCK-nya khusus di situ itu. Kita tetap miskin, tetap butuh beras. Lah iya, dibanding dulu mereka nyari air 3 jam lah. Makanya kayak Hasna itu, nah besok kamu itu ikut merasakan jadi orang miskin, jangan hanya melihat orang miskin. Kayak ngerasain, misal ngambil air, nah bikin program ngambil air dari itu loh, lerengnya bawah Pak Tardi ke atas. Nah situ terus dirancang itu. Itu nampaknya bagaimana bunuh diri kelas istilahnya. Biar merasakan bener, ilmu itu lahirnya dari rasa, bukan dari kognitif. Kan kamu udah belajar kecerdasan emosional kan. Nah kalau emosi itu benar-benar megang, raba. Nah, itu kosakata yang besok tolong kamu pertimbangkan, supaya kamu nggak jadi intelektual bio gitu. Kosakata mah gampang, karena sarjana itu memang kalian itu dididik untuk jadi orang pinter gitu loh. Jadi tiba-tiba kamu tuh pulang nanti 3-4 tahun setelah sarjana, itu kosakatamu itu kan berubah banyak. Tapi ingat, kamu itu sebenarnya jadi bio atau jadi benar-benar mengutarakan, menyampaikan sesuatu yang esensi. Jangan-jangan hanya niru-niru dosen, niru-niru orang-orang intelektual tapi nggak ngerti potensi itu apa. Kalau aku malah aku coret di dalam kerangka pemberdayaan sosial, aku cari kelemahannya. Mengapa? Karena doktrinnya adalah humanisme, kemanusiaan, dasarnya adalah empati. Nah singkat kata, kalau hasratnya lemah ya nggak akan jadi manja orang itu. Dan orang miskin itu kebanyakan penyakitnya apa? Cengeng, manja, ngeluh ini, ngeluh itu ya. Kayak Hakim itu kan mentalnya orang kaya karena nggak pernah ngeluh kan. Motor mogok nggak ngeluh, selalu ketawa gitu. Bagus itu Kim, kamu udah lepas dari zona kemiskinan walaupun nggak punya harta. Ini penting, ciri-ciri watak-watak manusia yang akan kita berdayakan. Terus strategi gerakan sosial itu, misal yang tadi ya dasarnya potensi ya. Kalau saya itu melihat yang paling terpuruk, supaya yang tidak mendapatkan dimensi kemanusiaan, ya dimensi kemanusiaan itu kan misal satu, taati orang hidup itu sebabnya, sebab-sebab orang hidup itu karena apa? Satu, gampang aja lah, udara, enggak, tanpa oksigen ya mati gitu. Atau Hasna bisa hidup tanpa udara. Oke. Yang kedua apa nah? Listrik. Oh, listrik dulu. Hah? Air kan? Listrik atau air? Air. Oke, yakin? Air. Tanpa air berarti kamu Koit. ngamuk-ngamuk loh. Jadi kunyuk marah-marah pagi-pagi ya dimatiin airnya kan. Lah, ini pemberdayaan itu masuk di sini, jangan bicara ekonomi yang lain-lain. Yang ketiga apa? Makanan. Oke, makan.
Kalau sandang apa tuh nggak perlu. Nyatanya monyet bahagia nggak perlu pakai pakaian. Kan itu monyet Pak. Berbeda. Lah udah itu kan kamu itu kan juga monyet, cuman monyet yang ya ini sambil bergurau tapi serius ya. Hati-hati besok yang pertama ini. Apa penting pemberdayaan itu selalu melihat potensi?